malah berpikirnya bagaimana kita berjuang untuk masuk Persija dulu gitu loh, bukan kita untuk main inti gitu loh, untuk memakai baju Persija dulu seperti apa. Luar biasa bagi saya perjuangannya saat itu juga. Ya alhamdulillah dulu tuh Persija tuh ibaratnya tim yang didamba-dambakan. Saya sebelum dari Persija tuh di Persikota. Ya, pertama kali masuk di Liga Profesional itu di Persikota. Nah, setelah Persikota saya ditarik untuk PON, masuk PON. Nah, setelah itu saya minta sama manajer, kebetulan manajer PON itu Pak Angamit Suganda dan Pak Ahmadin Ahmad itu, alhamdulillah saya masih ingat, beliau juga manajer PON juga. Nah, saya minta, Pak, boleh nggak saya bisa ikut bergabung di Persija? Alhamdulillah dapat ditawarkan juga, tawaran juga dari beliau. Nah, saya ikut seleksi saat itu masih Kolev, ya pelatihnya Kolev. Setelah saya pindah dari Persikota, ada seleksi ke Persija Jakarta, saya Kolev. Nah, itu juga luar biasa seleksinya, masih banyak senior-senior. Ibaratnya saya paling muda juga, dan di situ ada letting-letting saya juga, ada Warsidi, ada Bambang. Nah, setelah itu seleksi sama Kolev, alhamdulillah saya lolos, ada teman-teman juga, ada 4 orang dari PON juga lulus semua, ada Sofian Hadi, ada Indra Adi, ada Hari Saputra juga lulus juga, diterima di Persija. Nah, itu kita bergabung, tapi ya intinya waktu saat itu masih jadi anak bawang lah, masih belum masuk inti, karena banyak juga senior-senior dan dari timnas saat itu yang jadi pemain-pemain andalan di Persija. Setelah itu baru tahun berikutnya di 2001 saat juara, dan alhamdulillah saya masih dipertahankan di Persija, dan pelatihnya ganti, udah nggak Kolev lagi. Di situ pelatih pertama tuh Pak Andi Lala almarhum sama Pak Haji Sofyan. Setelah kita persiapan, di saat persiapan pertama pre-season, Pak Andi Lala melatih kita dan sudah mulai mau masuk ke kompetisi, Pak Andi Lala mengundurkan diri, akhirnya digantikan dengan Pak Haji Sofyan. Nah, saat itu juga Pak Haji Sofyan menjabat sebagai head coach dan asistennya coach Isman Jasumi. Alhamdulillah di situ juga saya juga dapat kepercayaan, walaupun saya nggak pemain inti, ya cadangan, karena saya mengmaklumin banget karena situ persaingan yang luar biasa, main timnas senior-senior. Di situ ada Anang Maruf, ada Budiman, terusnya juga ada Joko Puspito, luar biasa. Ya, saya cadangan mati, tapi saya alhamdulillah bisa tembus jadi pemain inti, bisa tembus jadi pemain saat bisa menggantikan apabila Anang Ma'ruf atau Budiman akumulasi atau cedera, dan saya bisa menggantikan beliau. Di situ saya dapat kepercayaan sama pelatih-pelatih itu. Ya, karena kita juga harus menunjukkan saat kita latihan, saat itu juga kita berperang juga, latihan juga kita berperang menunjukkan bagaimana kita bisa bermain di tim inti itu. Ya, setelah itu ya alhamdulillah di 2001 saya mendapat kesempatan 4 kali main. Ya, saat itu sama Persija Tim, alhamdulillah dapat kesempatan. Terus saya sama Persib Bandung, kalau nggak salah main di Cilodong juga kita menang, alhamdulillah dapat kesempatan juga. Saya lawan apalagi ya, lawan Persikota Tangerang, dapat kesempatan juga main. Ya alhamdulillah bisa main dari pertama sampai terakhir. Bisa menunjukkan alhamdulillah itu juga kita menang terus, alhamdulillah. Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang, apakah ada rasa gugup Bang pertama kali masuk Persija Bang? Karena pesaing Abang langsung ada Nur Ali, ada Budiman dan ada Anang Ma'ruf Bang. Apakah ada rasa gugup atau mungkin pertimbangan lain? Kira-kira terima Persija nggak ya, atau bagaimana gitu Bang zaman dulu? Ya saat itu sih rasa gugup sih pasti ada ya, nervous. Tapi kita malah berpikirnya bagaimana kita berjuang untuk masuk Persija dulu gitu loh, bukan kita untuk main inti gitu loh, untuk memakai baju Persija dulu seperti apa. Luar biasa bagi saya perjuangannya saat itu juga. Teman-teman juga alhamdulillah senior saat itu juga support gitu loh. Saat itu waktu saya seleksi masih alhamdulillah saya sangat disupport sama Bang Fenat Huta Barat. Saya itu beliau masih ikut juga seleksi gitu. Nah, Bang VV sempat bilang, "Mal, lu jangan takut, pokoknya lu adepin aja." Nah, gitu. Ikut bermain gitu. Ada cerita unik nggak Bang saat mungkin Abang momen di mana nih coach pelatih Persija saat itu menerima Abang? Mungkin apakah Abang pas lagi melihat Liuk atau lagi crossing, menurut Abang kira-kira momen apa nih Bang yang bikin
pelatih memekat hati gitu bang? Ya alhamdulillah sih, saya dulu waktu main sih fighting spirit saya benar-benar saya pertahankan ya. Dan crossing saya hanya satu adalah saya crossing saya. Walaupun dulu juga overlapping saya juga ya masih 50-50 lah gitu loh. Masih ya satu mungkin jam terbang kali ya. Jam terbang saya juga masih kurang banyak, juga percaya diri beda sama senior-senior gitu loh. Ya alhamdulillah beberapa crossing juga saya bisa supply bola ke BP dan akhirnya menjadi gol. Itu jadi suatu kepercayaan yang bisa saya bertahan sampai 2002, dipertahankan oleh Pak Haji Sofyan almarhum. Mungkin banyak yang belum tahu kalau abang asli Betawi ya bang ya, dan asli Lebak Bulus gitu bang. Mungkin bisa ceritakan bang sebagai anak Jakarta saat itu, saat Persija sedang jaya-jayanya, saat Jackmania baru dibentuk, saat itu kan Jackmania 97 dibentuk bang, dan tidak lama kemudian abang bergabung Persija. Mungkin gimana sih bang perasaan abang muda saat itu bang? Ya perasaan saat itu sih ya kita membela, saya sebagai warga Jakarta atau sebagai anak Betawi ya bangga ya, apalagi bisa berkostum Persija. Dan saya tuh masih dikit, Jackmania nggak banyak gitu loh. Saya tahu banget ya di situ juga ada Bung Ferry ya yang jadi ketua umum, support banget gitu loh kan. Nah di situ juga ya kita deket sih, jujur aja kita deket banget sama anak DJ karena kantornya kan di Menteng juga. Kita juga di Menteng, juga di Menteng kan saya tuh di Menteng. Jadi kalau habis latihan tuh bisa ngobrol-ngobrol sama mereka ya kan, bisa senda gurau, bercanda-bercanda gitu loh. Jadi emang deket, sampai kantor mereka banjir pun juga kita tahu gitu loh di Jack. Ya luar biasa lah, ya pasti saya sebagai anak Jakarta dan anak Betawi, saat itu juga rumah di belakang Stadion Lebak Bulus kebetulan, ya intinya satu-satunya gitu loh anak Betawi. Dan kalau saat ini kan ada satu lagi, ada Ryuji Utomo. Saya sempat di status Ryuji itu di IG sempat saya bilang sebenarnya dia latihan di taman dekat rumah, ada taman, dia latihan taman. Saya komen ya, sebenarnya di taman ini bisa sudah menciptakan 2 pemain profesional, tapi beda masa dan beda waktu, saya bilang gitu kan sama Ryuji Utomo. Tapi belum dibales ya sama Ryuji, saya bilang gitu. Tidak terbaca mungkin bang ya. Bang mungkin saat juara bang, apa sih pertama kali dikenang di memori abang? Mungkin kan saat itu kan abang dari Persikota menjadi inti, habis itu Persija mungkin bisa jadi cadangan atau rotasi, memberanikan diri untuk menantang kehidupan, akhirnya bisa menjadi juara di 2001 bang. Apa sih yang dipikirkan pertama kali bang saat juara? Saat juara emang prosesnya itu kalau bagi saya pantas ya, karena sudah ketiga tahunnya ya, sebelumnya kan diproses sama collab ya, karena sebelumnya juga, dan pemain-pemain saat itu juga emang udah kompak ya, intinya chemistry-nya sudah dapet. Jadi saat juara prosesnya itu emang kebersamaan ya kan, silaturahmi dan saling support itu emang ada, sangat kuat sekali, sangat erat sekali. Jadi emang sampai saat ini pun juga kita bener-bener ya masih terngiang-ngiang lah, intinya masih anak-anak nih masih intinya masih anget-angetnya gitu loh, kita juara 2001 gitu loh. Dan kita masih pertahankan akan hal tersebut. Ada ritual nggak sih bang saat itu bang? Ritual mungkin sebelum stadion atau mungkin pas final gitu, mungkin ritual dari tim, apakah doa bersama atau gimana ya, gitu bang? Yang doa sih pasti ya, doa. Dan yang luar biasanya sebelum kita juara itu kan kita kan juara kan Piala Toyota di Brunei. Kita juara Toyota di Brunei juara Piala Sultan Hasanah Bolkiah. Nah kita juara, setelah itu kita pulang ke Jakarta, kita langsung masuk hotel, kita mengikuti pertandingan yang semifinal itu dan final. Yang itu yang luar biasa. Jadi anak-anak itu saat juara emang mentalnya tuh anak-anak emang udah di atas gitu loh. Mentalitasnya udah di atas ya. Kalau bisa kita raih trofi lagi nih gitu loh. Jadi emang sama-sama semuanya lah. Jadi dari junior, dari yang magang, dari yang cadangan, yang inti tuh senior-senior pelatih semuanya chemistry-nya tuh kebersamaannya bagus banget. Jadi memang Persija dari zaman dulu hingga kini memang kekompakannya yang luar biasa ya bang? Luar biasa. Ya dulu intinya banyak pemain-pemain senior ya, ada Mas Wid, ada Bang Jabrik, ya, Nur Alim, terus ya ada Hairivo, Budiman ya. Itu mereka tuh sama yang junior-junior itu kita nggak dianggap remeh gitu loh. Justru kita disupport banget untuk kita berlatih dan berlatih lagi terus gitu. Oke bang. Selanjutnya mungkin kalau kita dari Persija sudah bang, kita bergeser ke timnas bang. Abang juga di tahun 97 bang, di tahun 97 kita menang klub 13-1 bang, lawan Filipina. Mungkin bisa ceritakan bang, momen itu seperti apa bang? Ya saat itu ya dari materi pemain juga luar biasa ya, U19 kita ya. Ya intinya kita juga nggak kalah juga sama timnas U19 sama Evan Dimas yang kemarin ya kan, karena mungkin belum booming aja gitu. Saat itu kan di belakang ada Silas Ohe dari Papua,
Terus ada Warsidi di belakang, ada Nur Afik, ada Punario Astaman, ya, ada Hari Saputra, ada Leo Saputra, ada Eko, terus ada saya, ada Ismet Sofyan, ya, ada Eli Eboy, saat itu luar biasa lah pemain-pemainnya. Terus di depan ada Purwanto. Jadi kita tinggal satu langkah lagi sebenarnya sih itu. Kita menang lawan Filipina 13-1 dan alhamdulillah saya juga sampai cetak gol dari bawah, saya dribbling ke depan, saya cetak gol. Banyak teman-teman juga yang cetak gol. Nah, satu langkah lagi kita lawan Korea. Sebenarnya lawan Korea itu kita udah menang duluan sih. Ya mungkin ya terkendala emang mental ya. Mental kita nggak bisa mempertahankan, ya udah akhirnya kita cuma di peringkat runner up aja, kita nggak lolos untuk selanjutnya. Mungkin setelah itu timnas jarang nih bang, atau mungkin terakhir 2002, habis itu timnas jarang menang telak sebesar itu bang. Mungkin kalau dari abang sendiri sebagai mantan pemain timnas, apa sih bang mungkin yang membedakan timnas dulu dengan sekarang bang? Apakah spiritnya atau mungkin seperti apa gitu bang? Yang pasti sih yang tadi saya katakan, mungkin mentalitinya lagi benar-benar harus dibangun dari latihannya lagi ya. Spiritnya juga udah pasti lah. Yang ya perkembangan sepak bola kan juga nggak hanya di negara kita, pasti di negara-negara yang lain juga ada perkembangan sepak bola yang signifikan kan. Yang itu yang harus kita persiapkan juga gitu loh. Kita jangan jalan di tempat, kita harus melangkah lebih maju ke depan gitu kan. Dan mungkin setelah dari timnas kita lengkap sedikit, dan di 2017 abang dipercaya kembali. Oh sorry bang, mungkin kok 2008 saya masuk lagi ke Persija. Dari 2008 abang kembali ke Persija bang. Mungkin bisa ceritakan bang sebelum di Persija abang bermain di klub mana aja dan bagaimana akhirnya menerima Persija lagi bang? Ya, setelah saya dari Persija juara 2001 dan 2002, saya ke PSS Sleman. Setelah PSS Sleman setahun saya ke PSPS Pekanbaru. Setelah itu baru PSPS Pekanbaru saya progres saya sangat naik signifikan di PSM Makassar. Saya 2 tahun 2005-2006. Disitulah di PSM Makassar saya namanya high performa saya, masa-masa saya di situ luar biasa. Alhamdulillah bisa main, apalagi bisa main di Champion Asia PSM saat itu. Setelah dari PSM saya di Persibo Mongondo. Sebenarnya saya mau balik lagi sebenarnya ke Persija saat itu. Dan Persija pun udah telepon karena udah deal sama Persibo Mongondo. Akhirnya saya 2008 saya kembali lagi ke Persija Jakarta gitu loh. Persija Jakarta juga di situ juga saya juga nggak semudah itu saya masuk juga. Saya juga butuh proses juga sebenarnya. Dan situ juga banyak saingan-saingan juga gitu loh. Dan satu bersama Ismet Sofyan ya bang? Yang pasti itu ada Ismet, ada Supriyono, ya kan ya. Akhirnya ya saya jalanin aja lah gitu loh. Ada perbedaan nggak bang? Tim juara 2001 dengan tim 2008 saat itu bang? Mungkin apa yang paling, yang pasti Jack Mane-nya sangat banyak saat itu bang, sudah sangat banyak. Mungkin apa lagi bang yang membedakan? Yang membedakan ya sangat beda ya. Itu juga dibilang bintang-bintang juga bintang-bintang juga. Banyak pemain timnas juga 2008 saat itu. Itu ya mungkin juga masih, saya bilang lagi mungkin kebersamaannya masih kurang, chemistry juga masih kurang gitu kan. Ya jadi ya pelatih pun juga udah bagaimanapun juga memolesnya. Ya saat itu kan kita di peringkat pertama, kita putaran pertama, peringkat pertama. Pas putaran kedua kita terjun payung, kita itu langsung turun ke bawah kan. Ya kita nggak tahu lah. Ya, yang pasti kan teman-teman juga berusaha semaksimal mungkin untuk yang bermain yang terbaik. Gitu. Pensiun di mana sih bang? Kalau pensiun apa? Pensiun di Delta Sidoarjo. Pensiun di Delta Sidoarjo 2014. Setelah pensiun, abang 3 tahun kemudian kembali lagi ke Persija bang, menjadi pelatih ya bang, pelatih usia muda. Ya. Bagaimana bang? Jadi abang bisa dibilang berkali-kali kembali ke Persija. Mungkin apakah ini cinta, atau jodoh, atau gimana bang? Bisa dijelaskan bang? Yang pasti sih saya bersyukur ya, alhamdulillah bisa diterima di Persija lagi ya sebagai pelatih walaupun tidak sebagai pemain. Dan di usia muda itu juga saya bisa mentransfer ilmu-ilmu saya, pengalaman-pengalaman saya kepada pemain-pemain di usia muda. Ya tawaran itu juga alhamdulillah saya juga sampai saat ini juga masih berhubungan baik dengan manajemen atau dengan pengurus-pengurus Persija Jakarta gitu loh. Ya alhamdulillah masih intinya orang Betawi bilang masih dianggap lah gitu loh. Masih dianggap, saya bersyukur. Harapan abang bang untuk karir abang dulu bang sebagai pelatih usia muda, mungkin bagaimana abang ke depannya, bagaimana apakah menciptakan tokoh sosok baru di Persija muda atau mungkin juara harus seperti apa dulu? Ya insya Allah sih saya di kepelatihan ini saya intinya mengikuti aja, mengalir seperti air mengalir lah gitu loh. Saya tetap belajar dan belajar gitu, mencari pengalaman. Yang pasti kita juga ada salah, ada benar, ada plus minusnya gitu loh. Ya satu, kalau di hati saya niat saya penting ibadah.
saya ingin menciptakan pemain-pemain. Ya, insya Allah dengan kita menciptakan pemain juga akan menghasilkan tim-tim yang bagus gitu loh. Ya kan? Dan pemain juga kan bisa terciptakan buat masa depan mereka. Gitu loh. Ya saya ikutin aja, ya saya belajar ya terus sehingga bisa mendapatkan titik level yang maksimal lah di kepelatihan.